Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sari, rekan saya Eko Susandi, Nurul Jannah, dan Sojanul Halawa. Kami dari program studi akuntansi semester 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang peraturan perdagangan. Oke, langsung saja ke materi. Peraturan perdagangan itu yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti Bapepam LK. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Perdagangan. Langsung saja ke organisasi regulator mandiri atau disebut juga dengan SRO, di mana terdapat 3 organisasi. Yang pertama adalah BEI, Bursa Efek Indonesia, yang kedua KSEI, dan yang ketiga adalah KPEI. Untuk anggotanya dari pasar modal ini adalah emiten, pengelola reksadana, dan bank kustodian. Dan untuk selanjutnya adalah jenis efek di pasar modal. Ada 4. Yang pertama adalah efek bersifat hutang, yang kedua efek bersifat ekuitas, yang ketiga adalah instrumen derivatif, dan yang keempat adalah efek lain-lain. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jannah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Nita, yaitu ada corporate action. Corporate action itu merupakan aktivitas emitmen yang dapat memengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga yang bergerak di pasar. Tindakan koperasi adalah tindakan perusahaan tercatat yang mempengaruhi harga dan atau jumlah saham perusahaan tercatat. Itu di corporate itu ada corporate action, terus ada harga dan jumlah. Selanjutnya ada harga teoritis, yang dimana harga teoritis ini hasil tindakan koperasi adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh bursa yang berdasarkan rasio tindakan koperasi yang ditetapkan oleh perusahaan tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar-menawar pada awal perdagangan saham hasil tindakan koperasi periode EX di Bursa Peraturan 2A.1 sampai 12. Di perhitungan ini ada tabel, yaitu yang pertama ada rasio CA, baru yang sebelah kirinya HT dan sebelah kanannya indeks harga dasar. Di bawahnya HT ada dividen saham, saham bonus, stock split, reverse stock, dan indeks harga dasar. Di bawahnya ada dividen saham, saham bonus, HMETD, stock split, dan reverse stock. Selanjutnya itu tentang peraturan 2A pasal 2.1, yang dimana di sini dijelaskan efek bersifat ekuitas yang diatur dalam peraturan ini meliputi saham, efek bersifat ekuitas lainnya seperti HMETD dan waran, dan juga turun-turunan saham lainnya. Di bawah itu ada ketentuan umumnya. Yang peraturan 2A pasal 2.7, di situ ada anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi bursa atas nama anggota bursa efek yang bersangkutan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam DTB. Kalau di peraturan 2A pasal 2.2, di sini dijelaskan ketentuan umumnya anggota bursa efek yang melakukan transaksi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, IPO adalah penjualan umum pertama pada saham sebuah perusahaan swasta kepada investor atau masyarakat umum untuk pertama kalinya. Sementara untuk corporate action adalah setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham baik yang umum maupun hingga pemegang obligasi.
Nah, untuk corporate action sendiri, ini dia terbagi atas beberapa pasal ya. Nah, dia ada pasal POJK nomor 32 tahun 2004. Selanjutnya peraturan nomor 2A Bursa Efek Indonesia, dan yang selanjutnya KIV 00023 garing BIE garing 03 2015. Nah, untuk peraturan nomor 2 Bursa Efek Indonesia, isinya adalah perdagangan saham yang mengandung hak periode berakhir pada hari bursa ketiga sebelum pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak atau recording date. Untuk perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi, peraturan nomor 2A nomor 84.1.1. Selanjutnya, hari bursa yang sama dengan dilakukan recording date untuk perdagangan pada pasar tunai. Nah, selanjutnya peraturan nomor 2A pasal 9 koreksi transaksi bursa. Nah, ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kesalahan transaksi bursa pada pasar negosiasi dan kesalahan trading ID pada pasar reguler atau tunai. Peraturan nomor 2A pasal 10 penghentian perdagangan. Ini terbagi menjadi 5. Permasalahan teknis pada JATS, terjadi permasalahan teknis sistem KPEI dan KSEI, terjadi kepanikan pasar dan mengakibatkan IHSG jatuh, fresh measure, dan surpensi efek. Selanjutnya, peraturan nomor 2 pasal 11 biaya transaksi terbagi menjadi 3. Fee transaksi untuk BII adalah 0,018% dari setiap transaksi. Minimal fee per bulan adalah 20 juta. Dan yang ketiga, keringanan biaya transaksi di pasar negosiasi. Baik, perkenalkan nama saya Sunalawa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang efek bersifat ekuitas dan derivatif, di mana ekuitas dan derivatif ini terdiri dari satu, perihal perdagangan efek bersifat ekuitas, yang kedua perihal perdagangan unit penyerta reksa dan dana berbentuk KIK, kemudian perihal perdagangan opsi saham, perihal perdagangan kontak berjangka indeks efek atau KBI LQ45, dan perihal transaksi margin dan short selling, kemudian perdagangan direct berbentuk KIK di bursa. Kemudian efek tidak dijamin dan transaksi bersifat ekuitas. Kemudian efek yang bersifat utang, di mana efek yang bersifat utang ini terdiri dari perihal perdagangan EBA di bursa, kemudian perihal ketentuan umum perdagangan efek bersifat utang, perihal tata cara perdagangan efek bersifat utang, dan perihal komisi dan biaya transaksi efek bersifat surat utang. Kemudian perihal clearing dan penyelesaian transaksi efek bersifat utang. Selanjutnya itu tentang peraturan kedua yang bagian C-nya, perdagangan unit pernyataan reksadana berbentuk kontrak investasi dan kolektif, di mana reksadana yang berbentuk kontrak investasi ini terdiri dari KIK, itu adalah kontrak antara manajer investasi dan dealer partisipan yang mengikat pemegang unit penyertaan di dalam manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Kemudian yang kedua adalah tata cara perdagangan sesuai dengan peraturan perdagangan yang bagian. Peraturan yang kedua bagian D-nya tentang kontrak opsi saham, di mana kontrak opsi saham ini maksudnya adalah satuan perdagangan opsi saham yang ditetapkan dalam satu satuan kontrak yang terdiri dari 3 kontrak, yakni 1 bulanan, kemudian yang 2 bulanan dan 3 bulanan, dan diperdagangkan di sistem JOTS. Peraturan yang selanjutnya itu tentang efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan. Itu maksudnya adalah efek tidak dijamin itu maksudnya yang ditetapkan oleh bursa efek dan lembaga clearing dan penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya itu tidak dijamin. Kemudian yang kedua itu transaksi dipisahkan, itu maksudnya transaksi bursa yang dipisahkan dari penjamin penyelesaian transaksi bursa berdasarkan ketentuan ditetapkan oleh bursa efek. Kemudian perdagangan opsi saham di bursa hanya dapat dilakukan oleh AB yang juga menjadi anggota clearing opsi KPI. Kemudian peraturan yang selanjutnya itu tentang transaksi margin dan short selling, di mana
efek margin ini adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi margin sesuai dengan daftar efek margin yang ditetapkan oleh bursa. Dan efek short selling ini adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi short selling sesuai dengan daftar efek short selling yang ditetapkan oleh bursa. Dan efek jaminan ini adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam transaksi margin atau transaksi short selling sesuai daftar efek jaminan yang ditetapkan oleh bursa. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kekurangan kami minta maaf. Terima kasih.